Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabarnya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, opening video saya kali ini memang sedikit berbeda ya mam dari video-video sebelumnya. Kali ini saya mau mejeng dulu nih di depan kamera. Enggak deng. Sesuai dengan judul thumbnail, di video saya kali ini saya mau mereview produk yang ada di samping saya ini mams. Kulkas 2 pintu yang harganya cuma 2 jutaan aja di promo Ramadan ini nih mams. Wow, luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang langsung aja kita lihat produknya dari dekat ya mams. Ini kulkas 2 pintu dari Hisense ya mams. Sedikit informasi, Hisense merupakan salah satu perusahaan elektronik dan peralatan rumah tangga terbesar di dunia. Dan selain kulkas ini, mereka juga ada TV, AC, mesin cuci, dan yang lain-lain. Dan Hisense juga menjadi global sponsorship Official Partner of Euro Cup 2020 yang akan diselenggarakan Juni sampai Juli 2021 dan juga sebagai sponsor resmi Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Oke, sedikit intermezzo dari Hisense. Sekarang langsung aja ke produk kulkasnya ya. Kulkas 2 pintu ini namanya Hisense RT266N4IGN. Memiliki kapasitas 240 liter, menggunakan refrigeran yang ramah lingkungan, aman dan tidak merusak lapisan ozon, sistem pendinginannya baik dan juga dayanya rendah. Nah, untuk desainnya saya suka banget nih mams. Terlihat simple, minimalis, tapi juga mewah dan elegan. Pintunya ini finishingnya silver metal dengan kombinasi garis hitam. Nah, garis hitam ini adalah one line handle, desain satu baris yang nyaman untuk dibuka ditutup, trendy dan juga minimalis. Di bagian atasnya ada logo tulisan Hisense yang terlihat simple tapi juga elegan. Oh iya, kulkas ini bergaransi 12 tahun untuk kompresor dan 2 tahun untuk servis partnya. Enjoy easier lifestyle. Nah, dengan mengusung tagline tersebut, tentunya kulkas Hisense ini memiliki beberapa keunggulan atau spesifikasi ya mams. Nah, di bagian pintu atas atau freezernya untuk tipe kulkas 240 liter ini terbilang cukup luas ya mam. Untuk raknya ini terbuat dari tempered glass yang lumayan tebal, terus juga ada garis putih ya di pinggir-pinggirnya. Nah, ini gampang banget untuk dilepas dan dipasang. Kulkas ini dilengkapi dengan teknologi total no frost. Jadi makanan yang kita simpan di dalam freezer tidak akan terbentuk kristal-kristal esnya mams. Seperti ini contohnya. Di setiap bagian raknya ini terdapat lubang-lubang untuk mengalirkan udara dingin sehingga suhunya tetap terjaga dan konsisten. Makanan juga jadi lebih awet dan juga lebih segar tahan lama. Nah, ini bagian pengaturan suhunya dari yang cold sampai yang colder ada 8 digit. Sementara ini saya setting di tengah-tengah dulu mams. Di bagian pintu ini ada 2 rak. Raknya juga terbuat dari plastik yang cukup tebal. Ini bisa kita copot dan bisa kita pasang kembali. Seperti ini mams bentuknya. Lanjut ya mams, ini untuk pintu bagian bawahnya. Nah, di pintu bagian bawah ini ada 2 rak dan 1 rak penyimpanan untuk sayuran atau buah-buahan ya mam, rak tertutup. Nah, raknya ini sama seperti yang tadi di bagian freezer, terbuat dari tempered glass. Bisa dicopot dan bisa dipasang, jadi gampang untuk kalau kita mau cuci atau bersihkan ya mams. Terus untuk rak yang kedua yang di bagian tengah itu bisa kita naikin ke atas atau ke bawah, gimana sih ngomongnya, pokoknya bisa disesuaikan lah ya. Ada 2 pilihan peletakan. Nah, ini anak saya excited banget buat ikutan sibuk nyopot-nyopotin tempelannya. Kulkas ini menggunakan lampu LED di bagian atasnya ya mams sebagai penerangan. Nah, cahayanya lembut tapi terang dan konsumsi energinya juga rendah. Nah, di tiap raknya terdapat lubang untuk mengalirkan udara dingin. Jadi mereka menggunakan teknologi surround cooling system dan multi airflow. Jadi udara yang dingin itu terus-menerus dihembuskan, suhunya tetap konsisten dan terjaga gitu ya dari sudut ke sudut sehingga makanannya tetap segar tahan lama.
Nah, di bagian tengahnya ini ada tempat pengaturan suhunya, ada sampai 7 tingkatan gitu ya. Nah, ini ada rak yang kedua, itu bisa kita pindah-pindahin ya Mam, posisinya mau di atas, mau di bawahnya. Terus di bawahnya lagi, ini ada tempat untuk menyimpan buah atau sayuran. Spesifikasi lainnya, ini kalau kita buka pintunya 90 derajat, rak sayuran atau buah-buahan yang paling bawah bisa tetap kita buka dengan leluasa ya Mams, tanpa kita harus mendorong atau membuka lebar-lebar pintu kulkasnya. Ini efisien banget, tidak memakan tempat ya kulkasnya. Di bagian pintunya ini ada big door balcony, ada 2 rak yang besar. Jadi rak pintunya besar bisa untuk menyimpan botol, box susu atau jus yang tinggi, serta 2 baris kaleng minuman dan botol juga bisa diletakkan. Nah, ini juga dilengkapi dengan wadah untuk meletakkan telur ya Mams, modelnya seperti ini. Jadi kalau model seperti ini gampang banget untuk dibersihkannya ya. Oke, sekarang saya mau lanjut isi-isi kulkas ya Mams, dan juga nanti saya kasih tips caranya supaya kulkas jadi terlihat lebih rapi. Nah, untuk menyimpan sayuran di dalam kulkas biasanya saya lakukan dengan cara seperti ini Mams. Jadi sayur-sayurannya saya letakkan ke dalam wadah tertutup, terus bawahnya saya alasi dengan tisu. Nah, biasanya saya melakukan food preparation ini setiap minggunya, jadi untuk stok sayuran selama seminggu di kulkas gitu ya. Dengan cara seperti ini, selain kulkas jadi rapi, tentunya sayur-sayurannya akan jadi lebih awet dan tahan lama. Nah, supaya kelihatan lebih rapi dan enak dipandang, kita bisa pakai wadah yang warnanya seragam Mams. Bisa warna favorit masing-masing lah ya. Nah, kali ini saya suka warna putih karena biar terkesan lebih lebih luas, lebih rapi, lebih tersusun gitu ya Mams. Nah, ini bahan-bahan, minuman, makanan, snack, puding, dan yang lain-lain. Juga ada sayur-sayuran yang akan kita masukkan atau kita susun ke dalam kulkas ya Mams. Biasalah ya, kalau ada barang baru pasti kita excited banget gitu ya. Apalagi ini anak saya udah gak sabaran, dia pengen ikut bantuin nyusun bahan-bahan makanan ke dalam kulkas. Nah, untuk rak yang ada di pintu ini lumayan besar ya Mams, apalagi rak yang paling bawah ini kita bisa meletakkan botol mineral yang ukurannya 2 liter itu muat ya, dan juga bisa dibuat 2 baris gitu, seperti ini. Kebetulan saya lagi nggak ada botol mineral yang 2 liter, jadi ini aja ya sebagai referensi. Untuk rak yang paling atas ini saya akan gunakan untuk meletakkan telur. Nah, kita bisa pakai rak telur dari Hisense atau kita bisa juga pakai wadah seperti ini Mams, supaya lebih menghemat tempat. Untuk sayur-sayuran ini saya letakkan di bawah rak kedua atau di atas wadah sayur dan buah-buahan itu ya, yang paling bawah. Nah, ini kalau Mams pengen meletakkan sayur-sayurannya di bawah rak yang tertutup di bagian paling bawah itu bisa banget. Jadi sesuaikan saja sama kebutuhan masing-masing. Jadi nanti bisa dibalik, untuk buah-buahannya bisa kita letakkan di atas pakai keranjang-keranjang yang seragam gitu Mams. Nah, kali ini saya mau kasih tahu aja caranya supaya lebih terlihat rapi. Ini kita bisa pakai wadah yang satu warna gitu Mams.
Nah ini kebetulan saya lagi ada susunya anak-anak. Ini biar rapi juga. Saya taruh di wadah keranjang seperti ini. Nah ini juga bisa kita taruh aneka macam cemilan-cemilan seperti roti, biskuit, dan yang lain-lain supaya tidak tercecer. Kita pakai keranjang gitu Moms. Sebenarnya gini-gini aja sih tipsnya, tapi berubah gitu Moms, dibandingkan kita taruh sembarangan gitu ya Moms. Kelihatannya akan jauh lebih rapi seperti ini. Ini kebetulan saya punya rak sisip untuk saya sisipkan di bawah rak kulkas. Jadi ini bisa berfungsi untuk meletakkan perintilan-perintilan kecil kayak cemilan, bumbu, cabai, dan yang lain-lain ya Moms. Nah untuk rak yang paling atas biasanya saya gunakan untuk meletakkan makanan-makanan yang udah mateng, atau bisa juga buah-buahan yang udah dipotong, jus, terus juga sisaan masakan mungkin ya yang harus kita masukkan ke dalam kulkas. Biasanya saya letakkan di rak yang paling atas. Nah kebetulan isi kulkasnya saya lagi adanya ini ya Moms, jadi ini sebagai bahan referensi aja dan biar kelihatan lebih jelas gitu ya kulkasnya. Oke, di bagian rak paling bawah ini saya gunakan untuk meletakkan buah-buahan nih Moms. Oke, alhamdulillah selesai juga nyusun bahan-bahan makanan di kulkas pintu bawah. Jadi walaupun kelihatannya penuh gitu ya, tapi ini akan terjaga gitu ya kesegaran dan kelembabannya karena Hisense ada teknologi Moisture Fresh Zone. Oke, jadi sekarang langsung aja saya mau nyusun makanan yang di freezer ya Moms. Oke, sekarang saya mau nyusun bahan-bahan makanan yang ada di freezer ya Moms. Nah, sama seperti yang tadi di pintu bawah, di sini juga saya tambahin rak sisipan. Ini bisa buat nyimpen es batu, bisa buat nyimpen bahan makanan lain, frozen food, dan yang lain-lain ya Moms. Dan untuk protein hewani seperti ayam, daging, ikan, ini saya taruh di wadah tertutup seperti ini. Untuk menghemat tempat, kita juga bisa menggunakan wadah ziplock seperti ini ya Moms. Jadi nanti wadahnya kita susun secara vertikal. Nah, yang pasti bisa muat lebih banyak ya. Untuk informasi detail seputar produk Hisense bisa dilihat nanti ya di websitenya atau sosial medianya. Nanti linknya semuanya saya taruh di kolom deskripsi ya Moms. Dan produk ini bisa juga didapatkan di Electronic City atau juga di toko-toko kesayangan Anda, atau juga di online store seperti Lazada, Shopee, Akulaku, dan JD.id. Oke deh Moms dan teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk Moms dan teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Untuk yang tidak bisa mudik, jangan berkecil hati, kita tetap semangat dan kita selalu doakan untuk kedua orang tua kita. Semoga mereka di sana selalu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.